Lahul asmaul husna, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar dan agung. Kemudian dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Hanya milik Allah asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang agung atau nama-nama yang sempurna. Kullu asma'illahi hasanatun. Semua nama Allah itu baik. Li'annaha tu'abbaru an ahsanil ma'ani. Karena nama-nama itu sempurna. Selain baik, nama-nama itu sempurna. Wa kulluha ala mustawa wahidin fil hasan. Serta semua nama-nama Allah itu setara, sederajat. Idza laysa lillahi alatun muta'addidah. Dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki perubahan atau keadaan yang berubah-ubah. Qadimul azali, dia sebagai Tuhan. Setelah dia menciptakan alam ciptaan atau sebelum dia menciptakan alam ciptaan, keadaan dia tidak pernah berubah, sifat dia juga tidak pernah berubah. Hatta indal qailina bi anna sifatahu ghairu dzatihi wala af'alun mutafawitah. Sekalipun menurut pendapat ulama teologi bahwa sifat itu berbeda dengan zatnya. Suatu pendapat dan Allah itu satu dengan sifatnya, sifat Allah itu satu dengan zatnya. La tuhu ainu sifatihi wa sifatuhu ainu dzatihi. Zat Allah itu satu dengan sifatnya dan sifatnya itu satu dengan zatnya. Itu menurut pendapat yang pertama. Ada juga yang berpendapat sifat dan zat itu tidak sama. Maka menurut pendapat yang kedua ini, sifat dan zat itu tidak sama. Tetap menurut pendapat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sejak qadim dan azali tidak pernah berubah. Yang disentuh perubahan adalah makhluk. Tuhan tidak pernah berubah. Sifat-sifat Allah tidak pernah berubah. Yang disentuh perubahan adalah sifat makhluknya. Wa khalaqa janaha ba'ulatin wa khalaqal kauna bi asrihi sawa'an ladaihi. Maka tidak berbeda bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menciptakan sayap nyamuk dan ketika dia menciptakan alam semesta bersama isinya. Tidak ada perbedaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibeda-bedakan.
Dia sebagai pencipta. Dan dia yang mengadakan. Dan dia yang membentuk rupa. Bukan berarti keadaan dia berubah. Sifat dia berubah. Semua alam ciptaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka yang dikehendaki kun, jadilah. Setelah itu dia menjadi, memiliki proses. Karena yang diciptakan tidak mampu memiliki wujud keberadaan spontanitas, maka semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di dalam firman-Nya, bi qaulihi ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Termasuk ketika dia menciptakan sayap seekor nyamuk atau dia menciptakan alam semesta bersama isinya. Wa mata tasawatil ma'ani tasawatil alfaz li'annaha far'un wal far'u yatba'ul asla. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dalam firman-Nya kun fayakun. Maka tentunya arti dan lafal itu merupakan bagian dari firman kun fayakun. Arti dan lafal, setiap lafal memiliki arti, setiap arti itu memiliki lafal, keduanya sebagai manifestasi dari firman Allah yang berbunyi kun fayakun.